Mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyiapkan diri kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami hidup karena anugerah-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kami hidup karena anugerah-Mu ya Tuhan. Ku hidup oleh anugerah yang terbaik Tuhan. Ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam. Tiada pernah kami meragukan-Mu ya Tuhan. Ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidup, kuasa-Mu Tuhan membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu, kuasa-Mu Tuhan membangkitkan. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Lebih lagi katakan sama-sama, kasih-Mu. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Sekali lagi katakan, mari semuanya bangkit berdiri. Kasih-Mu memulihkan hidupku ya Tuhan. Darah-Mu tercurah, pengorbanan-Mu sempurna.
bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Sebab pengorbananmu sempurna bagi kami. Kami mau bersyukur. Kami mau bersyukur Tuhan. Sebab karya salibmu sungguh sempurna. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Salibmu menebus kami, membebaskan kami, memenangkan kami Tuhan. Kami bersyukur padamu ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ada sampai saat ini Tuhan, semua karena kasih-Mu. Semua karena Engkau ya Tuhan yang telah memerdekakan setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk salib-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita sama-sama pujikan pujian ini sekali lagi. Kasih-Mu memulihkan hidup. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu membangkitkan roh. Darah-Mu telah tercurah bagiku. Pengorbananmu sekali lagi katakan, jemaat sendiri katakan bersama-sama. Kasih-Mu. Terima kasih oh Tuhan. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku. Pengorbananmu sempurna. Mari kita angkat tangan kita katakan. Kasih-Mu memulihkan hidupku. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku. Pengorbananmu sempurna. Pengorbananmu sempurna. Pengorbananmu sempurna. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, Tuhan, Tuhan. Terima kasih Oh, Tuhan. haleluya. 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 Terpujilah nama Tuhan. Terima
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan, pada hari ini kami akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Kau urapi kami semua Tuhan. Kau meteraikan setiap darah tubuh yang tercurah untuk pengorbanan, untuk dosa kami di kayu salib Tuhan. Kami percaya bahwa melalui perjamuan kudus kami diingatkan betapa Tuhan mengasihi kami, betapa Tuhan mulia, betapa kasih-Nya untuk kami tidak sebanding, tidak dapat diukur Tuhan. Melalui perjamuan kudus kami dikuatkan, kami dihiburkan. Bahkan melalui perjamuan kudus kami disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Ada yang belum mendapatkan tiap anggur? Puji Tuhan. Haleluya. Sungguh besar pengorbananmu Bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, oh, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Amin. Terlalu dalam untuk dimengerti. Amin. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Pada hari ini Tuhan kami akan masuk ke dalam sakramen perjamuan kudus. Kau persiapkan hati kami, Kau berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita angkat roti di atas kepala kita dan bergilai firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan tinggi di atas kepala kita dan menggilai firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur. Tuhan, terima kasih Yesus. Karena Kau sungguh besar Tuhan. Kasih-Mu sungguh mulia atas kami Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya Jesus.
Mari jemaat, kau ucapkan syukur. Tuhan, kau baik, Tuhan, kau mulia. Terima kasih atas pengorbananmu. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan, kau Tuhan yang baik, Yesus. Haleluya, Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Jesus. Kami sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Angkat tangan kita katakan, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Dengan imanmu, dengan penuh kasihmu pada Tuhan, katakan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar. Terselami bagiku, sungguh indah. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita yang sungguh besar, sungguh indah Tuhan. Kasih-Mu dalam kehidupan kami, Yesus. Melalui kasih-Mu kami disembuhkan. Melalui kasih-Mu kami dikuatkan Tuhan.
Terima kasih Yesus, terima kasih. Pada hari ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Yesus. Engkau beracara untuk kami semua. Roh Kudus, Engkau beri pengertian untuk kami mengenai firman Tuhan yang disampaikan, agar firman Tuhan dapat melekat dalam hati kami dan kami dapat mengamalkan, mempraktekkannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk saudara. Shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita di rumah Tuhan. Kita tidak berasa sudah memasuki bulan April. Bentar lagi Mei dan tiba-tiba gak berasa kita Natalan lagi saudara. Makanya firman Tuhan mengatakan di dalam Mazmur, ajar aku Tuhan menghitung hari-hari. Supaya hidup ini beroleh hati yang bijaksana saudara. Karena waktu begitu cepat. Kalau kita menghabiskan waktu kita untuk hal-hal yang tidak penting, untuk hal-hal yang remeh saudara, untuk hal-hal yang seakan-akan tidak bijaksana dalam kehidupan ini, maka kita akan ketinggalan saudara. Maka kita tidak akan bisa melihat apa rencana Tuhan, apa rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin saudara. Maka mari kita perhatikan hari-hari kita, bagaimana kita hidup, bagaimana kita melangkah dalam kehidupan ini. Pada hari ini kita akan belajar mengenai respon kita saat Tuhan terlalu lama. Tadi di ibadah pertama saya jelaskan saudara bahwa dalam kitab Habakuk, di mana situasi dan kondisi bangsa Israel pada saat itu sedang kacau balau karena diserang oleh bangsa Kasdim. Lalu ada Nabi Habakuk, nabi kecil, yang berdoa begitu rupa saudara. Di mana kalau kita baca dari pasal 1 sampai pasal 3, ada naik, ada turun, ada seakan-akan meragukan Tuhan. Nah, di kitab Habakuk ini saudara, kita akan melihat apa saja yang harus kita lakukan pada saat kita melihat bahwa Tuhan itu kenapa gak menolong saya. Kita baca saudara dalam Habakuk 1 ayat 2, saya akan ulangi beberapa hal. Dikatakan, seberapa lama lagi Tuhan, aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Nabi Habakuk berkata, Tuhan, bangsamu sedang berdoa, bangsamu sedang berteriak, bangsamu sedang berseru, tetapi tidak engkau dengar, tetapi tidak engkau tolong. Jadi pada saat itu saudara, Habakuk mengatakan bahwa Tuhan, engkau itu lama pertolongannya, engkau gak mendengar aku. Yang pertama, Nabi Habakuk berkata, Tuhan, kok engkau terlalu lama? Yang kedua, kalau kita baca saudara di pasal 2, di pasal 1 ayat 5 saudara, saya akan singkat saja, dikatakan bahwa Habakuk ini bingung. Dikatakan bahwa Tuhan, engkau ini berkata bahwa engkau akan melakukan hal-hal besar untuk Israel, tetapi kenapa engkau malah memakai orang-orang Kasdim untuk menghukum Israel, untuk menyerang bangsa Israel? Yang pertama, Tuhan terlalu lama. Yang kedua, Tuhan membingungkan dan gak bisa dimengerti saudara. Tuhan membingungkan dan tidak bisa dimengerti. Yang ketiga saudara lebih repot lagi. Dikatakan dalam pasal 1 ayat 12-13 bahwa Tuhan, engkau adalah Tuhan yang suci, yang suka melihat kebajikan. Tidak suka melihat orang fasik. Tetapi kenapa engkau membiarkan bangsa Kasdim, orang-orang yang di luar Israel, untuk menjajah, untuk menyakiti. Jadi Habakuk merasa Tuhan terlalu lama untuk menolong. Tuhan gak bisa dimengerti. Dan Tuhan gak adil. Wah, pastor itu kan gak rohani kayaknya. Tetapi itulah kenyataannya saudara. Saya gak tahu saudara banyak di antara kita yang menganggap Tuhan seperti ini.
Tuhan gak bisa dimengerti. Tuhan lama. Tuhan aku mau berdoa. Aku sudah berdoa begitu lama sama Tuhan. Kenapa Tuhan gak jawab? Tuhan aku gak ngerti Tuhan. Katanya rancangan Tuhan indah. Tetapi apa yang aku alami selama ini gak bisa aku mengerti. Dan kok gak adil Tuhan. Aku sudah berusaha begitu rupa melayani Tuhan. Tetapi orang-orang di luar sana itu lebih enak kayaknya hidupnya daripada aku. Tuhan terlalu lama Tuhan. Covid ini terlalu lama Tuhan. Udah bosen Tuhan. Turun bentar lagi belum ada. Baru menikmati turunnya Covid. Katanya nanti lebaran mau naik lagi setelah lebaran. Baru disuntik 3 kali. Baru panas-panas. Udah ada wacana vaksin 4 kali. Teman saya bilang minum aja lah sekalian. Udah biar jos. Dia bilang. Tuhan gak bisa dimengerti. Tuhan gak salah. Tuhan gak adil. Tuhan pertolongannya begitu lama. Mungkin di antara kita ada berkata, Tuhan aku sudah berdoa sama Tuhan. Aku sudah meminta sama Tuhan. Tapi kenapa Tuhan gak jawab? Nah di ibadah pertama tadi saudara. Pada saat situasi seperti ini melanda kita. Maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah tetap menanti janji Tuhan. Kita tetap menanti janji Tuhan. Di pasal 2 ayat 1-3 berkata bahwa kita harus berdiri di atas menara. Berdiri tegak untuk melihat janji Tuhan yang akan datang. Dikatakan bahwa kalau ada janji Tuhan datang, engkau tuliskan dalam loh batu. Supaya sambil lalu orang bisa melihat. Bapak ibu saudara, kalau engkau punya mimpi dari Tuhan, engkau punya visi dari Tuhan, engkau punya doa-doa dari Tuhan, bahkan engkau punya ayat Alkitab yang menjadi pegangan. Tulis itu di rumah. Tempel itu di kamarmu. Amini supaya sambil lewat, engkau bisa melihat janji Tuhan. Dan engkau menanti janji Tuhan. Karena di ayat 3 dikatakan bahwa penglihatan itu, visi itu, janji itu akan segera datang. Yang penting kita menanti Tuhan. Pada saat Tuhan terlalu lama, kita harus terus tetap menanti Tuhan. Yang kedua, pada saat Tuhan terlalu lama, kita harus tetap hidup benar, saudara. Dikatakan di pasal 2, ayat 6 sampai ayat 19 bahwa dikatakan celakalah kamu. Kalau kamu marah, celakalah kamu memberi hutang, celakalah kamu kalau menyembah berhala. Celakalah. Jadi pada saat Tuhan terlalu lama, yang harus kita lakukan kita menanti janji Tuhan. Dan yang kedua kita harus terus hidup lurus, hidup benar. Karena apa? Kebanyakan di antara kita pada saat kita melihat janji Tuhan terlalu lama, yang kita lakukan apa? Kita panik, kita cari jalan keluar ke kanan, ke kiri, saudara. Bahkan kita mulai mengeluarkan berhala-berhala kita. Berhala bukan sebuah patung zaman sekarang, bukan sebuah patung yang besar gitu ya. Kita menyembah, tapi bisa saja HP kita. Bisa saja, tadi saya bilang makanan enak, itu makan enak terus ya. Nggak pernah makan sayur. Sakit hati kita, iri hati kita, kesombongan kita. Hati yang nggak beres itu adalah seperti sebuah berhala bagi kita. Tadi saya katakan, kalau engkau dikatakan orang sombong dan engkau nggak terima, maka engkau harus tanya ke 2-3 orang yang netral, apakah engkau sombong apa enggak. Kalau iya, berarti engkau sombong. Jadi kalau engkau melihat Tuhan terlalu lama, Tuhan gak adil, dikatakan bahwa engkau tetap menanti janji Tuhan. Kau berdiri di atas menara dan kau melihat Tuhan akan datang janjinya. Kenapa berdiri di atas menara? Karena supaya engkau tahu duluan, saudara. Dan yang kedua, engkau harus hidup benar. Nah, part 2-nya sampai di sini. Tadi itu hanya pembukaan, saudara. Belum khotbah ya. Gitu ya, belum khotbah. Kita khotbah sampai jam berapa? Sampai jam 5 sore. Enggak bercanda, saudara.
Jam 5 sore. Hal bagian kedua saudara, pada saat kau melihat Tuhan terlalu lama dalam kehidupanmu. Tuhan gak bisa dimengerti. Tuhan gak adil. Selain engkau harus menanti dan hidup benar. Berikutnya adalah saudara, di ayat 20. Habakuk 2 pasal 20 dikatakan begini. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Jadi pada saat Tuhan kayaknya gak ada di hati kita. Tuhan, aku ini udah berdoa Tuhan. Aku udah memohon 1, 2, 3 tahun. Tapi Tuhan gak ada. Tuhan gak pernah mendengar. Seakan-akan Tuhan gak mendengar, Tuhan gak adil. Maka yang harus engkau lakukan, engkau masuk ke bait-Nya dan engkau berdoa. Dengan kata lain apa? Pada saat hal ini terjadi dalam hidup kita, engkau datang dan engkau harus tetap menyembah Tuhan. Engkau tetap beribadah kepada Tuhan. Engkau tetap menomorsatukan Tuhan. Engkau tetap ada di bait suci-Nya. Seringkali kekecewaan melanda kita. Dan apa yang harus kita lakukan? Aku gak mau pelayanan lagi lah. Wes, gak pelayanan mana Pak Freddy? Aku gak mau gereja-gerejaan lagi. Enggak saudara. Habakuk mengatakan bahwa tetapi Tuhan ada dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Kenapa ayat 20 ini ada? Karena di ayat 19, banyak kali orang pada saat menghadapi sesuatu kesulitan dalam kehidupannya, dia mencari berhala, dia mencari jalan lain saudara. Dikatakan ayat 19, celakalah orang yang berkata kepada sepotong kayu terjagalah. Dan kepada sebuah batu bisu bangunlah. Masakan dia itu mengajar. Memang ia bersalutkan emas dan perak, tetapi roh tidak ada sama sekali di dalamnya. Dengan kata lain apa saudara? Seringkali kalau kejadian seperti Habakuk, kayaknya Tuhan gak dengar doaku. Lama Tuhan ini, kita cari jalan pintas. Kalau zaman-zaman dulu ya, gak tahu zaman sekarang, ke dukun gitu kan. Cari orang pintar. Dikasih minuman gitu kan. Taburkan di depan warungmu ya. Pak, pernah saya lupa saya. Pernah suatu saat saudara, teman saya jualan makanan. Ada orang datang. Pak, zaman sekarang nih kalau nggak pakai penglaris nggak akan laris Pak. Waduh ini saudara. Gimana nggak pakai penglaris? Tuhannya nggak nolong, sepi. Saudara, pada saat itu terjadi, engkau masuk ke dalam bait Tuhan, engkau berdoa. Engkau katakan, Tuhan aku minta tolong Tuhan. Kehidupan lagi susah Tuhan, aku minta tolong Tuhan. Engkau menyembah Tuhan. Kamu cari pertolongan yang benar. Engkau datang kemana? Ke bait suci untuk apa? Untuk menyembah Tuhan. Saudara, yang ingin saya sampaikan begini. Pada saat engkau datang ke bait suci, ke gereja, engkau itu, jadi gini, konsep ibadah itu memberi saudara. Betul ya, konsep ibadah itu memberi. Zaman dulu pada saat engkau beribadah, bawa korban gitu ya, agama-agama lama bawa korban, ya bawa sajen gitu-gitu ya. Jadi konsep ibadah itu tetap sama. Pada saat kita datang ke gereja, itu kita menyenangkan Tuhan atau menyenangkan kita? Saya mau tanya, menyenangkan Tuhan atau menyenangkan kita ke gereja? Menyenangkan Tuhan, saudara. Bawa hatimu ke Tuhan. Jangan ke gereja, pengennya apa? Aku mau menerima apa ini? Aku dipuaskan apa enggak? Puji-pujiannya ngangkat atau tidak? Kalau puji-pujian ngangkat, saudara, semua lari, saudara. Ngayang semua, saudara. Jadi gini, pada saat engkau datang kepada Tuhan di bait suci, engkau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Nah disitulah Tuhan berbicara kepada engkau. Disitulah ada hikmat baru saudara. Kalau kita baca saudara nanti di poin kedua saudara. Bahwa gara-gara ayat 20 Nabi Habakuk memiliki cara pandang yang berbeda. Yang ingin saya sampaikan begini saudara.
Kalau engkau memiliki cara pandang yang lama, engkau merasa Tuhan terlalu lama, engkau datang ke bait suci dan engkau menyembah, saudara, maka dalam nama Tuhan Yesus pikiranmu akan berubah, saudara. Engkau akan melihat hikmat Tuhan yang baru, saudara. Engkau akan mendapatkan pencerahan yang baru. Ada pintu yang dibukakan buat engkau, saudara. Kalau engkau tidak datang kepada Tuhan, pikiranmu apa? Pikiran negatif, saudara. Gimana ya? Apa yang harus dilakukan? Wah, begini aja, begini aja. Wah, curiga mulai melanda. Pasti itu gak benar ini. Ketidakpercayaan ada dalam dirimu. Habakuk memulai dengan ketidakpercayaan kepada Tuhan. Dia komplain sama Tuhan. Tapi pada saat dia datang menyembah Tuhan, ada perubahan paradigma, ada perubahan cara pikir, saudara. Pada saat engkau merasa Tuhan jauh, jangan engkau menjauhkan dari Tuhan. Karena perasaanmu saja Tuhan jauh. Tuhan dekat karena Tuhan sejauh doamu. Pada saat engkau menyembah kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan hikmat. Tuhan akan memberikan kelegaan. Dan Tuhan akan memberikan cara pikir yang baru. Pada saat engkau melihat suatu masalah negatif, lalu Tuhan berikan cara pikir yang baru, engkau akan melihat dari satu sisi. Oh iya ya, benar, ini yang dimaksud Tuhan. Ini yang dimaksud Tuhan. Makanya saudara, tetaplah menyembah, tetaplah datang kepada Tuhan. Tetaplah engkau menyanyikan lagu-lagu pujian, tetaplah engkau membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan ialah iya dan amin. Kalau enggak, pikiranmu enggak terjaga. Pikiranmu enggak terjaga. Engkau merasa, ini suamiku enggak pulang-pulang ini ya. Pasti macam-macam ini. Pak, di mana? Sherlock, Pak, Sherlock. Di mana? Coba foto. Enggak tahu aja. Pria itu jago, saudara. Foto, Pak, foto. Dia tahu nanti sore istrinya minta foto. Nah, dia jamnya diputar dulu, saudara. Foto, cekrek jam 3. Pak, foto, dikirim aja. Set, gitu. Kenapa? Karena kita dipengaruhi kenegatifan. Karena kita nggak dekat sama Tuhan. Penuh asumsi. Penuh penghakiman. Kadang-kala saudara, kalau kita WhatsAppan, itu kalau saya WhatsAppan sama Pak Freddy, kita nggak musuhan. Pak Fred, nang di mana? Gitu ya. Kan enak tuh. Oh, di mana gitu ya. Tapi kalau kita musuhan, Pak Fred, di mana? Itu bisa intonasi suaranya bisa berbeda gitu. Pak Fred, di mana kamu? Wah, kayak nantangin, saudara. Makanya kita harus punya pemikiran yang yang dekat sama Tuhan. Sehingga pemikiran kita itu menjadi pemikiran yang positif, saudara. Pada saat kita masuk ke rumah Tuhan, kita mempersembahkan hati dan hidup kita dan pujian kita kepada Tuhan. Ada paradigma yang baru yang bisa kita dapat, saudara. Dalam Mazmur 73 ayat 16 bisa ditampilkan ayat 16 sampai 18. Mazmur 73 ayat 16 sampai 18. Sudah dapat? Mazmur 73 ayat 16 sampai 18. Ayat 16. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan bagiku. Jadi Mazmur 73 berkata, Asaf berkata, aku nggak tahu ini. Kenapa aku melihat orang fasik enak hidupnya? Kenapa aku melihat Tuhan nggak adil? Padahal Tuhan dulu melakukan hal-hal besar. Kenapa Tuhan nggak adil? Ayat 17. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Ayat 18. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Saudara, pada saat Asaf
memiliki pikiran negatif terhadap Tuhan, memiliki pikiran negatif terhadap situasinya, dan dia tidak mengerti apa yang terjadi saat itu, maka ayat 17 bisa tampilkan lagi, maka dia masuk kemana? Ke tempat kudus Tuhan. Mazmur 73 ayat 18 berkata, sesungguhnya sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. 17, di tempat kudus Allah. Nah ini kucing-kucingan ini sama layar nih. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Saudara, pada saat kita masuk ke tempat kudus Allah, saudara, dan menyembah Tuhan, tidak saja kita punya paradigma yang baru, kita juga dibukakan oleh Tuhan dari A sampai Z, saudara. Ada hal-hal baru. Dan memperhatikan kesudahan mereka. Kita tahu dikasih hikmat sama Tuhan. Oh ya, kalau aku memiliki jalan ini ya, sepertinya ini gak baik kesudahannya, saudara. Jadi pada saat Tuhan terlalu lama dalam hidupmu, apa yang kau lakukan, saudara? Engkau menyembah Tuhan. Engkau datang kepada Tuhan, saudara. Kau melihat Tuhan. Kau datang kepada Tuhan, kau menyembah Tuhan, maka paradigmamu berubah, saudara. Pada saat kau berdoa untuk suamimu dan kau berkata, Tuhan, aku gak tahu suamiku di mana, engkau jagai dia. Maka engkau akan diberikan ketenangan. Saudara, berdoa untuk pasangan itu penting, saudara. Mungkin suami pergi kemana. Karena saudara, seposesif-posesifnya Anda, para istri, Anda hanya bisa mengawasi suami pada saat di rumah. Begitu, mah berangkat ya, udah serahkan ke Tuhan. Kalau kita memiliki pikiran negatif, kalau kita memiliki pikiran yang gak benar terus, dan kita tidak diisi dengan penyembahan, tidak diisi dengan dekat dengan Tuhan, maka apa? Kenegatifan muncul. Dikit-dikit video call, dikit-dikit telepon, dikit-dikit di mana ya tadi itu. Makanya isi, doakan Tuhan, suamiku berangkat kerja, engkau berkati, engkau bukakan berkat buat dia. Engkau bukakan berkat. Kalau ada di antara saudara sekalian, baik yang di online maupun di sini, kalau mungkin suamimu sedang mengalami kemunduran dalam usaha karena COVID atau apa, berdoa, saudara. Jangan diomelin terus. Apa? Isu-isu, golek kerjaan kono loh. Wah, suami tambah stres, saudara. Bangun siang, gitu, tambah stres. Besok pagi makin siang, saudara, bangunnya. Oleh sebab itu, saudara, penyembahan itu penting. Karena mendamaikan hati, memberikan hikmat. Dan kau akan mengetahui hal-hal yang mungkin tidak engkau ketahui sebelumnya. Pada saat Tuhan jauh, pada saat Tuhan terlalu lama untuk menjawab doamu, maka engkau harus tetap menyembah Tuhan. Karena itulah hal yang diinginkan Tuhan, saudara. Yang terakhir, saudara. Poin kedua. Jadi semuanya ada 4 poin, saudara. Kalau kita baca dalam pasal, minta pemain keyboard, dalam pasal 3, saudara. Setelah pasal 20, tetapi Tuhan ada, setelah ayat 20, pasal 2 ayat 20. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Kita merasa bahwa aku harus melakukan A, aku harus melakukan B, aku harus melakukan C, aku harus melakukan D. Aku gak bisa ini, aku harus hutang ini, hutang itu. Tuhan berkata, masuk ke bait suci dan berdiam dirilah. Karena kadang-kadang pembunuh terbesar bukan pisau, saudara, tapi mulut. Datang kepada Tuhan, berdiam dirilah. Kau bawa persembahan ke Tuhan. Setelah ayat 20 dilakukan sama Habakuk, ayat 3 muncul, pasal 3 muncul. Ayat 1 berkata begini, doa Nabi Habakuk. Dia komplain,
Tuhan kenapa ini terlalu lama, kenapa Engkau gak adil, kenapa Engkau buat aku bingung, gak dimengerti. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan, saudara. Jadi Nabi Habakuk ini berdoa, Tuhan kalau bisa tolong saya ya Tuhan ya. Dia menangis, meratap. Gimana Pastor Matius kalau meratap? Gak mungkin cengengesan, saudara. Cengengesan itu kalau rame-rame, nah bagus cengengesan, saudara. Kalau Anda sendirian, cengengesan, nah itu saudara. Makanya kalau bisa cengengesan, bersukacita itu sama keluarga, saudara. Jangan bersukacita cengengesan sendiri. Kalau engkau cengengesan sendiri, dilihat tetangga, loh kenapa ini ya? Tapi kalau engkau cengengesan, bersukacita sama istri, sama anakmu, sama suamimu, tetangga akan merasa, wah ini keluarga bahagia ini. Walaupun gak punya uang. Dikatakan bahwa setelah masuk, setelah Nabi Habakuk menyembah Tuhan, lalu Habakuk ada doa dan dia meratap, Tuhan tolong saya. Tuhan tolong bangsamu ini. Poin kedua saudara, pada saat Tuhan terlalu lama, gak adil, gak sedih mengerti, engkau tetap menyembah Tuhan. Tapi yang kedua, engkau harus tetap percaya dan yakin kepada Tuhanmu. Tidak ada jalan lain di dunia ini kecuali engkau yakin dan tetap percaya sama Tuhan. Engkau percaya tadi seperti di pasal 2 ayat 19 kepada emas berhalamu. Gak bisa saudara. Engkau percaya kepada Tuhan. Mengapa? Setelah dia masuk ke bait Allah, bait suci, berdiam diri. Setelah 3,5 pasal lebih, Habakuk komplain, frustasi, marah. Bahkan dikatakan kalau saudara baca di pasal 3 ayat 16, sampai gemeter hatinya, sampai kerasa tulang-tulangnya itu seakan-akan kemasukan sengal menggigil bibirku. Jadi setelah frustasi segala macam, begitu dia tetap menyembah, maka dia dikasih kekuatan untuk tetap yakin sama Tuhan. Saudara-saudara lagu sama Tuhan. Saudara merasa Tuhan tidak adil, engkau masuk dan berdiam diri di bait sucinya. Maka engkau diberi kekuatan oleh Tuhan untuk engkau melihat betapa besarnya Tuhan dan mampu menolong engkau. Saudara. Tetap yakin dan percaya saudara. Setelah 3,5 pasal lebih, setelah dia masuk ke bait suci, ayat 17 sampai 19. Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Muncul saudara. Dikatakan begini. Sekalipun pohon ara tidak berbuah. Seperti firman Tuhan minggu lalu saudara. Sekalipun pohon ara tidak berbunga. Pohon anggur tidak berbuah. Hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Kambing domba terhalau dari kurungan. Dan tidak ada lembu sapi dan dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitnya. Ayat 17. Sekalipun gak ada dasar untuk percaya, kata di dalam surat Roma, kata Abraham. Sekalipun Abraham gak ada dasar untuk percaya, dia tetap percaya karena bahwa Allah sanggup menepati janjinya. Makanya itu saudara, tetap menyembah dan tetap percaya sama Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak, engkau tetap yakin Tuhan, yakin apanya? Yang pertama, engkau yakin bahwa berdasarkan nama Tuhan yang besar itu saudara. Tuhan itu adalah Tuhan yang besar saudara, yang dikatakan bahwa
namun aku akan bersorak, ayat 18, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku, karena Tuhan menyelamatkan engkau. Nama Allah yang besar, nama Tuhan yang besar itu saudara. Dasarnya apa? Kebesaran Tuhan. Tuhan akan menolong. Walaupun sekalipun dikatakan hasilnya atau keadaan saat ini nggak menguntungkan, keadaan saat ini nggak berubah, tetapi sekalipun hal itu terjadi, aku tetap yakin sama Tuhan, sama janji Tuhan. Yang pertama, keyakinan itu dasarnya apa? Karena nama Tuhan yang besar. Karena nama Tuhan yang besar. Keyakinan yang kedua apa? Karena perbuatan Tuhan yang besar. Jadi karena nama Tuhan yang besar. Yang kedua, karena perbuatan Tuhan yang besar. Kalau kita lihat sebelum pasal 17 disampaikan, dari Habakuk 3, pasal 3 sampai pasal 15 saudara. Habakuk menceritakan tentang kebesaran Tuhan. Bagaimana Tuhan menyelamatkan Israel. Bagaimana Tuhan membawa keluar bangsa Israel, menyelamatkan Israel dari berbagai macam malapetaka. Dia mengingat akan apa yang dilakukan Tuhan. Pada saat ini saudara, kalau engkau luntur keyakinanmu sama Tuhan, engkau ingat masa lalumu bersama Tuhan. Engkau ingat masa lalumu bersama Tuhan. Apa saja yang Tuhan telah perbuat dalam hidupmu. Dan kau akan berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, tetapi aku mau bersorak-sorai. Kenapa? Karena Tuhan menjadikan kakiku kuat di tebing-tebingnya, tidak tergoyahkan, saudara. Tetap menyembah Tuhan. Tetap datang kepada Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan, saudara. Yang menjadi pertanyaannya adalah, pada saat hal ini terjadi, pada saat terasa Tuhan jauh, Tuhan terlalu lama menolong kita, apa respon kita? Respon kita tetap menyembahkah? Respon kita tetap yakinkah sama Tuhan? Respon kita tetap menanti janji Tuhan kah? Atau apa, saudara? Atau malah kita hidup gak benar, saudara? Kita cari jalan pintas segala macam dalam kehidupan ini. Pada saat Tuhan jauh, engkau tetap menantikan Tuhan. Engkau tetap hidup benar. Pada saat Tuhan terlalu lama, engkau tetap menyembah Tuhan. Dan engkau tetap yakin sama janji Tuhan. Karena janji Tuhan akan digenapi dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Yang terakhir, saudara, yang terakhir. Saya akan balik ke poin nomor 2. Bahwa begitu pentingnya kita menanti janji Tuhan. Begitu pentingnya peran dari ada kuasa dalam ucapan kita. Tadi pagi saya katakan, tuliskan itu dalam loh batu. Tuliskan itu di HP-mu. Tuliskan itu di kertasmu. Tempel itu. Kalau engkau seorang ayah, tempel itu. Engkau katakan, aku berdoa Tuhan, supaya anak-anakku tumbuh menjadi anak Tuhan yang berhasil, pendidikannya berhasil, membawakan orang tua, takut sama orang tua. Peran dari orang tua adalah menaruh benih perkataan, menaruh benih janji kepada anak-anaknya, saudara. Jangan keluar dari mulutmu, anaknya sopo kon niku. Ya anaknya bapak ibu kok lupa. Anaknya sopo kon niku. Nyene gak iso matematika. Gitu. Perkatakan, saudara. Guru aja khusus, guru matematika punya sendiri. Guru IPA punya sendiri. Guru olahraga punya sendiri. Loh, kita nuntut anak kita pinter semua. Ya gak bisa. Orang tua penting sekali untuk kita, terutama ayah, untuk memperkatakan janji Tuhan dalam keluargamu.
tuliskan itu, biar gak lupa. Karena kan manusia lupaan. Apa yo? Khotbah aja nih nanti hari Senin, khotbah apa ya pastor iki yo? Lali aku. Makanya ditulis, saudara. Kau tuliskan. Tuhan, aku mau sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Aku mau keadaan ekonomiku pulih dalam nama Tuhan Yesus. Aku mau keadaan keluargaku pulih dalam nama Tuhan Yesus. Engkau tuliskan itu, engkau taruh di lemarimu, engkau taruh di Alkitabmu, tapi Alkitabnya dibuka, saudara. Kalau engkau tahu dalam Alkitabnya gak pernah dibuka, seminggu sekali. Ke gereja gitu. Zaman dulu, kalau zaman sekarang kan gak bawa Alkitab lagi. Gak ada suara. Gak ada lagi, saudara. Semuanya manual, matic semua. Pentingnya, saudara, untuk kita memperkatakan itu, saudara. Jadi pada saat Tuhan jauh, terlalu lama dalam kehidupan kita, kita tahu ada janji Tuhan. Supaya apa? Sambil lewat, orang bisa membacakan. Pada saat engkau melihat mungkin anakmu lagi masa-masa di mana suka memberontak terhadap orang tua, engkau lihat janji Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Anakku menjadi anak yang luar biasa. Teman-teman muda di tempat ini, engkau tuliskan apa yang Tuhan mau perbuat dalam hidup. Saya menuliskan itu, saudara. Umur 30, saya mau punya rumah dalam nama Tuhan Yesus. Tapi jangan ditulis, saudara, kerja, saudara. Ya, aku mau dipakai Tuhan luar biasa. Saya dulu punya ini, saudara, punya mimpi untuk jadi translator, saudara. Jadi kalau ada video khotbah bahasa Inggris, saya tulis, saudara. Jadi kerja, saya bilang keren banget ini, gitu ya. Jadi pada saat ada khotbah di YouTube, ada itu, wah itu hasil, itu saya senang banget. Saya bilang, Tuhan, saya kepengen ada TV Kristen parabola namanya U Channel. Tuhan, aku mau kerja di U Channel. Perkatakan aja, gak usah sungkan sama Tuhan. Gak usah sungkan sama Tuhan. Tuhan, aku mau bekerja. Kalau engkau bercita-cita mau S1, kau bilang, Tuhan, aku mau S1. Kau doakan terus, taruh di tempat di mana engkau gampang melihatnya. Kalau ibu-ibu, taruh di kaca meja riasmu. Dalam nama Tuhan Yesus, suamiku diberkati gitu ya. Balsem rek, salah gitu. Dalam nama Tuhan Yesus, enteng jodoh, amin. Taruh di tempat gitu. Pokoknya taruh di tempat yang benar. Karena ini krusial. Kenapa saya ulangi? Karena ini krusial. Kalau engkau mau punya karir, Tuhan, aku mau punya karir. Saya ada teman, saudara. Dia itu sekolah pariwisata. Yang mana dia pinter waktu SMP, SMA. Sekolah pariwisata di Bali yang enggak banget lah, bukan enggak banget, yang biasa-biasa aja. Semua orang bisa masuk di situ. Tapi saya tahu dia punya visi jelas. Dia bilang, dia berani. Seorang wanita, dia berani. Dia bilang, aku mau kerja, mau merintis karir di situ. Dimulai dari housekeeping di Bali, lalu dia cari lagi dari Singapura. Dari Singapura dia ke Dubai, dari Dubai dia ke Bali lagi. Sekarang dia jadi manajer hotel ternama di Dubai lagi. Kenapa? Karena dia punya janji Tuhan dalam hidupnya. Pelihara janji Tuhan itu, saudara. Untuk anakmu, untuk cucumu. Bahkan orang tua mulai hari ini engkau tuliskan. Aku berdoa supaya anakku memiliki istri atau suami yang takut akan Tuhan. Itu membuat kita walaupun Tuhan jauh, Tuhan lama menjawab kita, tapi kita tetap bisa menanti janji Tuhan. Amin, saudara. Pada hari ini, mari. Yang pertama, engkau nantikan janji Tuhan. Yang kedua, hidup harus benar. Yang ketiga, tetap menyembah Tuhan. Karena disitulah letak engkau diberi hikmat dan penghiburan. Yang ketiga, tetap yakin. Kalau engkau nggak yakin, engkau lihat ke belakang. Di mana Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri.